Saudaraku sekalian, jumpa kembali bersama dengan saya Arslase di Imakude Channel. Harapan saya supaya Bapak Ibu sekalian subscribe, like, dan komentar video ini. Saudaraku sekalian, beberapa hari yang lalu saya dikirim link perbincangan antara Pak Andi F. Noya dengan Pak Ahok yang kita kenal, yaitu BTP, Basuki Cahayapurnama. Dalam video yang berdurasi 1 jam, Bapak Andi F. Noya meneruskan pertanyaan salah satu pendengar. Mari kita saksikan bersama. Saya dulukan aja ini, dari Yuli 0281. Pak Ahok, cerita dong bagaimana awal mula story dengan Bu Puput. Nah loh. Aduh, panjang. Ayo loh. Baik, cerita dia klarifikasi lagi. Panjang. Coba enggak? cerita dikit aja dikit. Saya juga pengen tahu itu. Kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai, udah no choice ya. Saya Kristen Ortodok, jujur aja. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan kekristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu berpertanyaan begini. Orang suka tanya ke orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah sendiri tidak ada istri ya. Sebenarnya dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau udah di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya tetap tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah, kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu, setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah, tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Tetapi di ayat 15, terus kita 1 Korintus 7 ayat 15 bilang begini. Tetapi jika yang tidak beriman itu, he or she, yang tidak beriman itu, pengen pisah dari kamu, lepaskan dia. Nah, saya tentu stres. Pada saat itu, saya dapat satu buku, itu Joel Austin, dikirim adik saya, Blessed in the Darkness. Saya lagi stres sekali malam itu. Saya baca, dia tulis begini. Kalau Tuhan izinkan satu pintu ditutup, pasti ada pintu yang dibuka. Ketika ada orang broke up your relationship, ninggalin kamu, Tuhan pasti menyediakan seseorang buat kamu. Yang more fun, more kind, and more appealing to you. Lalu saya cerita lah sama teman saya kan. Teman saya bilang, di sini mana ada cewek, lu gila lu. Di penjara gitu kan. Terus si Jarot juga ngomong gitu kan. Akhirnya si teman saya cerita gini. Di sini agak lumayan ya yang ngawal bini lu. Dia bilang gitu tuh gak? Yang bener gue bilang. Kayak laki gitu. Poluan kan pakaian juga kayak laki. Lu lihat yang bener. Ini sih lumayan tuh. Nah, terus si Jarot ngomongin kan. Nah akhirnya saya mulai bertanya. Apa benar teori seperti ini? Nah ini juga sama kan ketika ibu saya ditanya dari saudaranya. Kok anakmu bisa minta dia pensiun dini dari Polwan? Terus juga anakmu juga minta dia ikut keyakinan anak kamu. Dan mama saya jawabnya santai saja. Biasanya harusnya kamu ikut. Mama saya bilang, itu karena anak saya nggak mabuk cinta. Anak saya itu membuat keputusan itu dengan sangat rasional dan logika. Kalau dia tidak mau ikut, tidak ada pernikahan. Dia tidak mau lepas kepolisiannya, tidak ada pernikahan. Karena yang dibutuhkan, ya betul-betul ibu rumah tangga. Nah ini sesuatu yang perjalanan panjang. Saudaraku sekalian, kita sudah mendengarkan video dari Pak Basuki Cahayapurnama atau BTP atau Pak Ahok. Beliau memberikan statement dalam video ini
Karena ini berhubungan dengan esensi kekristenan, maka saya menjawabnya. Saudaraku sekalian, pernyataan saya adalah sebagai berikut. Pertama, saya tidak benci dengan Pak Ahok, sama sekali saya mengasihi beliau. Sebagaimana saya sebagai hamba Tuhan, saya mendoakan beliau sejak jadi wakil gubernur DKI Jakarta sampai sekarang. Kiranya Pak Ahok menjadi pemimpin yang baik, yang cerdas, yang memuliakan Tuhan di masa-masa mendatang. Pernyataan saya yang kedua, Alkitab tidak menuliskan tentang pernikahan Rasul Paulus. Sama sekali Alkitab tidak mencatat tentang pernikahan Rasul Paulus. Alkitab tidak pernah mencatat tentang keluarga Rasul Paulus. Alkitab tidak pernah mencatat siapakah istri Rasul Paulus, siapakah anak-anaknya Rasul Paulus. Pernyataan saya yang ketiga, Alkitab tidak menuliskan tentang perceraian Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah menceritakan baik surat-suratnya sendiri maupun tulisan para rasul. Yang keempat, Alkitab tidak menubuatkan bahwa Yesus akan menikah sekalipun tidak mati pada umurnya yang ke-33 tahun. Saya rasa Bapak Ahok atau BTP berasumsi di atas asumsi. Yesus bukan hanya sekedar dia Tuhan Allah. Setelah dia menjelma sebagai manusia, dia mengambil rupa hamba, merupa manusia. Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9. Tetapi sama sekali Alkitab tidak pernah mencatat atau mengindikasikan bahwa anak Allah atau Allah yang telah menjadi manusia akan menikah. Sekalipun Yesus tidak mati pada umurnya yang ke-33 tahun. 100 tahun pun tidak ada nubuatan para nabi, tidak ada indikasi dalam Alkitab, dan rasul-rasul tidak pernah memberikan kesaksian bahwa Yesus akan menikah. Ini Pak Ahok berasumsi di atas asumsi. Sanggahan saya adalah yang pertama atau satu, Rasul Paulus adalah anggota Sanhedrin atau anggota Mahkamah Agama Yahudi yang terdiri 71 anggota. Rasul Paulus memberi kesaksian di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 10. Kemudian Rasul Paulus adalah murid Gamaliel. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 dan Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3. Sanggahan saya yang kedua, 1 Korintus pasal 7 ayat 7, Rasul Paulus mengatakan alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Camkan baik-baik. Apa maksud Rasul Paulus seperti aku? Yaitu tidak kawin. 1 Korintus pasal 7 ayat 8. Namun kalau tidak dapat menguasai diri, tidak bertahan, daripada mereka hidup dalam percabulan, lebih baik mereka menikah. 1 Korintus pasal 7 ayat 9. Sanggahan saya yang ketiga, siapakah yang bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup dalam tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman,
dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemara, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Sangkahan saya yang keempat, apakah Alkitab memperbolehkan perceraian? Apa jawaban Tuhan Yesus kepada orang Farisi? Kita membuka di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi prinsip Alkitab atau prinsip Tuhan sebenarnya kita melihat di ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu orang Farisi bertanya di ayat 7, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 19 ayat 9, kalau kita memperhatikan prinsip Tuhan di sini, bahwa Tuhan tidak menyetujui perceraian. Perceraian yang disetujui oleh Tuhan adalah perceraian mati, yaitu salah satunya mati. Hanya kematian yang memisahkan. Ini prinsip, dan ini yang disetujui oleh Tuhan. Tetapi kalau cerai hidup, apakah Tuhan Yesus menyetujuinya? Tuhan Yesus tidak menyetujuinya. Tetapi mengapa di dalam Matius pasal 19 ayat 9, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Pertanyaan orang Farisi adalah orang-orang di luar Tuhan. Orang Farisi adalah orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Farisi adalah orang yang bertobat. Orang Farisi bukan orang beriman, bukan orang percaya, tetapi orang Farisi adalah orang yang mencoba Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat historical atau sejarah daripada pernyataan orang Farisi, kita membuka Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapati yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seseorang yang menceraikan istrinya di Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai ayat 4. Ini Nabi Musa. Musa
mengajarkan kepada bangsa Israel supaya ada perlindungan kepada perempuan itu, maka suami yang menceraikan istrinya karena mendapatkan ketidaksenonohan terhadap istrinya, maka diberi surat cerai. Tapi kalau kita melihat ini adalah pernikahan yang tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat ini, ya, seorang perempuan, ya, sudah menajiskan dirinya. Tetapi bukan berarti ini perintah Tuhan. Sama sekali bukan perintah Tuhan. Tetapi ada kasus. Ada kasus di mana salah satu pasangan yang tidak setia, maka Nabi Musa memerintahkan supaya suami memberikan surat cerai kepada perempuan itu. Nah, jadi bukan berarti Tuhan perintahkan adanya perceraian, tetapi ini pasangan yang tidak ideal. Perceraian adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini adalah mengubah desain Allah. Allah menciptakan Adam dan Hawa sepasang. Allah menciptakan Adam satu laki-laki. Allah menciptakan Hawa satu perempuan. Menjadi satu daging. Kekristenan tidak memperbolehkan pernikahan poligami, tetapi monogami. Alkitab menjelaskan pernikahan monogami, yaitu pernikahan sepasang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, ketika seorang anak muda-mudi mengambil keputusan untuk menikah hari ini, mereka menikah di hadapan jemaat, atau mereka mempublikasikan baik lewat media sosial hari ini, lewat undangan kepada teman-temannya, dan mereka berjanji, ya. Biasanya di dalam kekristenan mereka menikah di hadapan jemaat atau di hadapan publik, dan mereka berjanji bahwa mereka akan setia selama-lamanya dan mereka tidak akan berpisah, dan mereka saling menerima baik suka maupun duka, baik sakit maupun senang, maupun sehat, maupun kaya maupun miskin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjinahan sebenarnya adalah kasus karakter atau moral. Jadi bagaimana ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berfirman di dalam Bilangan pasal 30 ayat 2 dan ayat 10 sampai 11. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Dan selanjutnya di ayat 10 sampai ayat 11, jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Saudaraku sekalian, perjanjian antara suami istri itu berlaku selama-lamanya. Ketika suami berjanji di hadapan istri dan istri tidak membatalkannya dengan tegas, maka itu berlaku selama-lamanya. Demikian sebaliknya, ketika istri bernazar atau berjanji, bersumpah di hadapan suaminya, dan suaminya tidak membatalkannya, tidak menegurnya, maka janji itu berlaku untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Matius pasal 19 ayat 9, Tuhan Yesus mengklarifikasi suatu pernikahan yang tidak baik. Yang tidak baik. Ulangan 24 ayat 1 sampai 4, itu adalah suatu pernikahan atau suatu peristiwa
yang sama sekali kita semua tidak menyetujui. Jadi ada alasan Tuhan mengizinkan perceraian. Pertama, karena ketegaran hati bangsa Israel. Ketegaran hati inilah membuat Musa mengizinkan perceraian. Dan kedua, perceraian diizinkan Tuhan karena perzinahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah perdamaian. Ketika pasangan yang satu cedera, bukan berarti suami atau istri tidak menerima lagi istrinya atau menerima suaminya. Tetapi hendaklah mereka hidup berdamai. Hidup berdamai dengan Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan kepada anak-anaknya. Saudaraku sekalian, bahwa Tuhan menginginkan adanya perdamaian. Adanya perdamaian adalah suatu berkat yang datang atas rumah tangga. Saya tidak melegalkan perceraian. Tetapi Alkitab mengatakan hal ini. Jauh dari perdebatan boleh cerai atau tidak. Sekali lagi, bahwa perceraian bukan suatu kebahagiaan. Merusak hubungan kita kepada istri kita, hubungan kita kepada suami kita, dan hubungan kita kepada anak. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, saya harap tidak ada perceraian. Dan tidak ada yang membenarkan perceraian karena perzinahan. Tetapi yang Tuhan inginkan kepadamu, yaitu supaya berdamai. Ketika kita berjanji di hadapan Tuhan, baik suka maupun duka, kaya atau miskin, sehat atau sakit, saya menerimanya. Perselingkuhan atau perzinahan adalah sebuah sakit sebenarnya, sebuah penyakit. Apakah kita tidak mampu mengobatinya? Apakah kita tidak mampu memperbaikinya? Tuhan menghendaki adanya perbaikan dalam rumah tangga anak-anaknya. Tuhan membenci perceraian. Maleakhi pasal 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pernyataan Pak Basuki Cahayapurnama, kita mengasihi beliau, kita mencintai beliau. Semoga beliau menjadi pemimpin yang cerdas, yang membawa bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik dan bangsa yang takut akan Tuhan. Tetapi pernyataan beliau sama sekali tidak alkitabiah dan juga menyerang Alkitab itu sendiri. Karena Pak Basuki Cahayapurnama berasumsi di luar nalar firman Tuhan. Saudaraku, segala sesuatu, apa yang kita ajarkan, apa yang kita imani, apa yang kita yakini, bersumber dari firman Tuhan. Sekali lagi, bahwa sama sekali tidak membenarkan perceraian dalam Alkitab. Sama sekali Tuhan tidak menyetujui perceraian. Tetapi hendaklah pernikahan itu dijaga sampai maut yang memisahkannya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.